Halo Bapak dan Ibu, selamat datang kembali di channel Sehat ala Lansia. Senang sekali bisa menyapa Anda lagi. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yang sering kali tidak kita sadari, namun dampaknya bisa sangat besar pada kualitas hidup kita di usia senja. Pernahkah Bapak dan Ibu melihat atau bahkan mengalami sendiri seorang lansia yang tiba-tiba kehilangan keseimbangan, terjatuh saat berjalan, atau merasa sangat sulit untuk bangun dari kursi? Kejadian mengejutkan seperti ini, yang seringkali dianggap lumrah sebagai efek usia, ternyata bisa berawal dari satu masalah yang kerap terlewatkan, otot yang melemah. Otot-otot ini adalah pilar utama yang menopang tubuh kita, dan jika mereka tidak dirawat dengan baik, aktivitas sederhana seperti berjalan atau berdiri pun bisa menjadi tantangan yang menakutkan. Tapi, ada kabar baik. Penurunan kekuatan otot ini bukan takdir yang tidak bisa dihindari. Justru, rahasianya ada di sesuatu yang sangat sederhana dan sering kita konsumsi setiap hari. Buah-buahan. Ya, benar sekali. Buah-buahan yang selama ini kita kenal kaya vitamin, ternyata memiliki kekuatan tersembunyi untuk menjaga otot-otot Bapak dan Ibu tetap kuat, mencegah kelemahan, dan mengembalikan kemandirian yang mungkin terasa hilang. Dalam video ini, kita akan mengungkap 7 jenis buah dan 1 umbi yang fungsinya serupa, yang wajib ada di menu sarapan Bapak dan Ibu. Buah-buahan ini bukan sekadar camilan, melainkan senjata rahasia yang akan membantu mengembalikan kekuatan otot, mengurangi risiko terjatuh, dan membuat Bapak dan Ibu kembali bersemangat dalam menjalani hari. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke dalam rahasia buah-buahan ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk berinteraksi. Jangan lupa untuk menekan tombol suka video ini, subscribe ke channel Sehat ala Lansia, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan tips-tips kesehatan lainnya yang bisa membantu Bapak dan Ibu tetap bugar. Yuk, kita bangun komunitas sehat ini bersama. Belimbing, sang bintang penguat otot dan penjaga tekanan darah belimbing, dengan bentuknya yang unik seperti bintang, ternyata menyimpan manfaat luar biasa untuk otot dan sendi kita, terutama bagi lansia. Buah segar ini kaya akan vitamin C dan kalium, 2 nutrisi kunci yang berperan aktif dalam menjaga kekuatan dan elastisitas jaringan otot serta sendi. Vitamin C sangat esensial untuk produksi kolagen, protein struktural utama yang membangun jaringan, ikat dan serat otot, memastikan otot tetap kenyal dan kuat. Selain itu, kandungan kalium yang tinggi dalam belimbing berperan vital dalam menjaga keseimbangan elektrolit tubuh dan fungsi otot yang optimal. Kalium membantu dalam kontraksi dan relaksasi, otot mencegah kram, serta menjaga transmisi sinyal saraf ke otot berjalan lancar. Kekurangan kalium bisa berakibat fatal, seperti kram otot yang parah, kelemahan bahkan gangguan irama jantung, yang semuanya dapat memengaruhi kemampuan Bapak dan Ibu untuk bergerak. Belimbing juga memiliki efek diuretik alami yang membantu mengurangi retensi cairan berlebih dalam tubuh. Penumpukan cairan bisa menyebabkan kaki bengkak dan terasa berat, sehingga membebani otot dan sendi. Dengan mengurangi pembengkakan ini, belimbing secara tidak langsung meringankan beban kerja otot-otot kaki, memungkinkan mereka berfungsi lebih efisien dan mengurangi rasa tidak nyaman. Selain manfaat otot, kalium dalam belimbing juga sangat efektif dalam menjaga tekanan darah tetap stabil. Ini penting karena tekanan darah yang terkontrol memastikan aliran darah ke otot dan organ vital lainnya berjalan lancar, membawa oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan untuk fungsi otot yang prima. Saran konsumsi yang aman. Untuk Bapak dan Ibu lansia, konsumsi belimbing setengah hingga 1 buah berukuran sedang setiap pagi sudah cukup. Penting untuk diingat, belimbing mengandung asam oksalat. Bagi lansia yang memiliki riwayat gangguan ginjal, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi belimbing secara rutin, karena asam oksalat dapat memperburuk kondisi ginjal. Dengan menjadikan belimbing sebagai bagian dari sarapan rutin, Bapak dan Ibu memberikan dukungan penting bagi otot dan sendi, membantu mereka tetap kuat dan elastis untuk aktivitas sehari-hari. 2. Pisang kukus, khususnya pisang kepok. Energi lembut dan pereda kram.
Otot pisang, terutama jenis pisang kepok yang dikukus, adalah sumber energi yang luar biasa bagi lansia, namun dengan cara yang lembut dan mudah dicerna. Mengapa dikukus? Proses pengukusan membuat teksturnya lebih lunak dan mudah dicerna, mengurangi risiko gangguan pencernaan yang mungkin timbul dari pisang mentah, sekaligus menjaga nutrisinya. Kandungan utama pisang kepok kukus adalah kalium, magnesium, dan vitamin. Kalium dan magnesium adalah dua mineral esensial yang bekerja sama dalam mengatur kontraksi otot dan fungsi saraf. Tanpa cukup kalium dan magnesium, otot-otot kaki bapak dan ibu bisa mengalami kram, kelemahan, dan kesulitan bergerak. Ini bisa menjadi sangat berbahaya karena meningkatkan risiko terjatuh, terutama saat melakukan aktivitas sehari-hari. Selain itu, pisang juga mengandung karbohidrat kompleks yang memberikan energi secara bertahap dan berkelanjutan. Ini berbeda dengan gula sederhana yang bisa menyebabkan lonjakan dan penurunan energi secara drastis yang tidak ideal bagi lansia. Energi yang stabil membantu otot kaki tetap bertenaga sepanjang pagi, mencegah rasa lelah yang cepat datang. Manfaat lain yang sering terlewatkan dari pisang adalah kandungan triptofan. Triptofan adalah asam amino yang diubah tubuh menjadi serotonin, kemudian menjadi melatonin. Melatonin adalah hormon tidur. Jadi mengonsumsi pisang bahkan di pagi hari dapat membantu tubuh memiliki bahan baku untuk produksi hormon tidur yang cukup di malam hari, sehingga bapak dan ibu bisa mendapatkan tidur yang lebih nyenyak. Tidur berkualitas sangat penting untuk pemulihan otot dan sel-sel tubuh secara keseluruhan. Saran konsumsi yang aman, konsumsi 1 hingga 2 buah pisang kepok kukus setiap pagi. Untuk lansia dengan diabetes, meskipun pisang memiliki indeks glikemik yang relatif sedang saat dikukus, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk memastikan takaran yang tepat agar tidak memengaruhi kadar gula darah. Pastikan pisang yang dikonsumsi sudah matang sempurna agar lebih mudah dicerna. Dengan menjadikan pisang kukus sebagai sarapan, bapak dan ibu memberikan energi yang stabil, mencegah kram otot, dan mendukung pemulihan sel-sel tubuh yang semuanya berkontribusi pada kekuatan kaki yang optimal. 3. Ubi ungu kukus, sumber antioksidan dan serat untuk otot dan pencernaan meskipun bukan buah. Ubi ungu kukus memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kesehatan otot dan pencernaan, yang secara tidak langsung berpengaruh pada kekuatan kaki lansia. Ubi ungu sangat kaya akan antosianin, pigmen alami yang memberikan warna ungu pekat. Antosianin adalah jenis antioksidan kuat yang berperan penting dalam melindungi sel-sel tubuh, termasuk sel otot, dari kerusakan akibat radikal bebas. Kerusakan sel akibat radikal bebas dapat mempercepat penuaan otot dan mengurangi fungsinya, membuat kaki terasa lemah. Dengan melindungi sel otot dari kerusakan ini, antosianin membantu menjaga integritas dan kekuatan otot. Selain itu, antioksidan ini juga dapat membantu mengurangi peradangan pada sendi dan otot, yang seringkali menjadi penyebab nyeri dan kekakuan pada lansia. Ubi ungu juga merupakan sumber serat larut yang sangat tinggi. Serat ini sangat bermanfaat untuk kesehatan pencernaan, membantu membersihkan usus dari sisa-sisa makanan yang tidak tercerna, dan menjaga pergerakan usus tetap lancar. Pencernaan yang sehat memastikan penyerapan nutrisi penting seperti protein, vitamin, dan mineral dapat berlangsung secara optimal. Jika pencernaan terganggu, tubuh tidak dapat menyerap nutrisi ini dengan baik, yang pada akhirnya akan berdampak pada kekurangan gizi dan kelemahan otot. Kekurangan asupan antioksidan dan serat dapat mengakibatkan penumpukan racun dalam tubuh, kerusakan sel otot, dan gangguan pencernaan kronis seperti sembelit. Ini semua dapat menyebabkan kelemahan tubuh secara keseluruhan, termasuk pada kaki, dan menghambat pemulihan otot. Saran konsumsi yang aman. Konsumsi 1 ubi ungu kukus berukuran sedang setiap pagi. Pastikan ubi dimasak hingga benar-benar empuk agar mudah dicerna. Bagi lansia yang memiliki masalah ginjal, perlu diperhatikan karena ubi ungu juga mengandung kalium, sehingga konsultasi dengan dokter tetap penting. Ubi ungu kukus adalah tambahan
yang sangat baik untuk sarapan lansia, menyediakan antioksidan pelindung otot dan serat untuk pencernaan yang sehat. Keduanya esensial untuk menjaga kekuatan kaki. 4. Jambu biji, khususnya yang merah muda. Pembangun kolagen dan pelindung sel jambu biji, terutama varietas yang berwarna merah muda, adalah buah yang sangat direkomendasikan untuk lansia demi menjaga kekuatan otot dan kesehatan umum. Buah ini adalah salah satu sumber vitamin C terkaya, jauh melebihi jeruk. Vitamin C adalah nutrisi krusial yang berperan langsung dalam pembentukan kolagen. Kolagen adalah protein struktural utama yang menjadi lem alami tubuh, membangun jaringan ikat seperti tendon, ligamen, dan bahkan serat otot. Ketika kadar kolagen menurun seiring usia, jaringan ikat ini bisa menjadi rapuh, menyebabkan otot terasa kurang elastis, sendi menjadi kaku, dan risiko cedera meningkat. Dengan asupan vitamin C yang cukup dari jambu biji, Bapak dan Ibu memastikan tubuh memiliki bahan baku yang cukup untuk menjaga kolagen tetap kuat, sehingga otot-otot kaki dan sendi tetap lentur dan mampu menahan beban. Selain vitamin C, jambu, biji merah muda juga kaya akan likopen dan zat besi. Likopen adalah antioksidan kuat yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif yang dapat menyebabkan peradangan dan penuaan dini pada otot. Sementara itu, zat besi sangat penting untuk produksi hemoglobin, protein dalam sel darah merah, yang bertugas membawa oksigen ke seluruh tubuh termasuk ke otot-otot kaki. Kekurangan zat besi bisa menyebabkan anemia, di mana otot-otot kekurangan oksigen, sehingga terasa lemas dan mudah lelah. Kekurangan vitamin C, likopen, dan zat besi secara bersamaan dapat menyebabkan masalah serius. Otot dan sendi menjadi lemah, dan rentan cedera, sel-sel tubuh cepat rusak, dan tubuh mengalami anemia yang membuat kaki terasa sangat lemas dan tidak bertenaga. Ini akan sangat menghambat mobilitas dan kemandirian lansia. Saran konsumsi yang aman: konsumsi 1 buah jambu, biji berukuran sedang setiap pagi. Pastikan mencuci bersih kulitnya, karena nutrisinya juga ada di sana. Bagi lansia yang sensitif terhadap bijinya, bisa dibuat jus tanpa biji, namun disarankan untuk tetap mengonsumsi seratnya. Dengan mengonsumsi jambu biji secara teratur, Bapak dan Ibu memberikan dukungan kuat bagi pembentukan kolagen, perlindungan sel dari kerusakan, dan memastikan otot kaki mendapatkan pasokan oksigen yang cukup untuk tetap bertenaga. Batu 5. Kacang hijau dalam bentuk bubur tanpa santan atau gula, protein nabati dan sumber energi sehat. Meskipun lebih sering dikenal sebagai bahan bubur, kacang hijau adalah powerhouse nutrisi yang sangat dianjurkan untuk sarapan lansia, terutama dalam bentuk bubur tanpa santan dan gula berlebih. Kacang hijau adalah sumber protein nabati yang sangat baik dan mudah dicerna oleh tubuh. Protein ini esensial untuk pembentukan sel baru dan pemulihan jaringan otot yang rusak akibat aktivitas sehari-hari atau proses penuaan. Selain protein, kacang hijau juga kaya akan folat, zat besi, vitamin B1, tiamin, dan magnesium. Folat berperan penting dalam pembentukan sel darah merah dan DNA, mendukung regenerasi sel yang sehat. Zat besi, seperti yang telah dibahas, vital untuk transportasi oksigen ke otot, mencegah kelelahan. Vitamin B1 membantu mengubah karbohidrat menjadi energi, memastikan otot-otot kaki memiliki pasokan energi yang cukup untuk berfungsi. Magnesium, sekali lagi, adalah mineral kunci untuk fungsi otot dan saraf yang optimal, mencegah kram dan kejang. Mengonsumsi kacang hijau di pagi hari, yang kaya akan karbohidrat kompleks, juga memberikan energi yang dilepaskan secara perlahan, menjaga kadar gula darah tetap stabil sepanjang pagi. Ini sangat penting untuk mencegah lonjakan dan penurunan energi yang bisa membuat lansia merasa lesu dan otot terasa lemah. Kekurangan protein nabati, folat, zat besi, vitamin B1, dan magnesium dapat menyebabkan kelemahan otot yang signifikan, anemia, gangguan metabolisme energi yang membuat cepat lelah, dan masalah saraf yang memengaruhi koordinasi gerak kaki. Saran konsumsi yang aman: konsumsi 1 mangkuk kecil bubur kacang hijau tanpa santan
dan dengan sedikit atau tanpa gula setiap pagi. Bisa ditambahkan jahe untuk kehangatan dan madu sebagai pemanis alami jika diperlukan. Bagi lansia dengan riwayat diabetes, konsultasikan porsi gula atau pengganti gula yang aman. Kacang hijau adalah pilihan sarapan yang mengenyangkan dan sangat bergizi, memberikan protein dan mikronutrien penting untuk menjaga otot kaki tetap kuat dan bertenaga. Apel merah lokal, antioksidan pelindung dan penguat tulang. Apel merah lokal dengan kulitnya yang mengkilap dan rasa manis segarnya adalah buah yang tak boleh dilewatkan dalam daftar sarapan sehat untuk lansia. Buah ini bukan hanya lezat tetapi juga kaya akan nutrisi penting yang mendukung kesehatan otot dan tulang, yang secara langsung berkaitan dengan kekuatan kaki. Apel mengandung quercetin, sejenis antioksidan flavonoid yang sangat kuat. Quercetin berperan dalam mengurangi peradangan dalam tubuh, termasuk pada sendi dan otot kaki, yang seringkali menjadi penyebab nyeri dan kekakuan pada lansia. Selain quercetin, apel juga kaya akan serat pektin, jenis serat larut yang sangat baik untuk kesehatan pencernaan. Pektin membantu melancarkan buang air besar dan menjaga kadar gula darah tetap stabil dengan memperlambat penyerapan glukosa. Pencernaan yang sehat adalah fondasi penyerapan nutrisi yang optimal, memastikan otot dan tulang mendapatkan semua vitamin dan mineral yang mereka butuhkan. Yang tak kalah penting, apel juga mengandung jejak mineral seperti boron dan vitamin K. Boron diketahui berperan dalam metabolisme kalsium dan magnesium, sehingga secara tidak langsung mendukung kepadatan tulang. Sementara itu, vitamin K sangat vital untuk kesehatan tulang, membantu dalam proses mineralisasi tulang dan mencegah osteoporosis, kondisi di mana tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Kekurangan antioksidan, serat, boron, dan vitamin K dapat menyebabkan peradangan kronis pada sendi dan otot kaki, gangguan pencernaan yang menghambat penyerapan nutrisi, serta tulang yang rapuh dan rentan patah. Ini semua akan sangat memengaruhi mobilitas dan kemandirian lansia. Saran konsumsi yang aman: konsumsi 1 buah apel merah lokal setiap pagi dengan kulitnya, karena sebagian besar nutrisi dan serat terdapat di kulitnya. Pastikan mencuci bersih kulitnya. Bagi lansia yang memiliki gigi sensitif, bisa dipotong kecil-kecil atau diparut. Dengan menjadikan apel sebagai sarapan, bapak dan ibu memberikan antioksidan pelindung, serat pencernaan, dan nutrisi penguat tulang, semuanya berkontribusi pada kaki yang kuat dan sehat. 7. Alpukat, lemak baik, elektrolit, dan vitamin E untuk otot kuat dan sendi fleksibel. Alpukat, dengan teksturnya yang lembut dan rasa creamy, adalah buah yang sangat istimewa untuk lansia, terutama dalam menjaga kekuatan otot dan kesehatan sendi. Alpukat adalah sumber utama lemak tak jenuh tunggal yang sehat, bukan lemak jahat yang sering dikhawatirkan. Lemak sehat ini penting untuk penyerapan vitamin yang larut lemak, ADEK, dan juga menyediakan energi yang stabil. Selain lemak sehat, alpukat juga kaya akan kalium, vitamin E, vitamin K, magnesium, folat, dan antioksidan kuat seperti glutathione. Kalium dan magnesium, seperti yang telah dibahas, sangat penting untuk kontraksi otot yang tepat dan mencegah kram. Vitamin E adalah antioksidan yang melindungi sel otot dari kerusakan. Vitamin K dalam alpukat mendukung kepadatan tulang, bekerja sama dengan kalsium untuk menjaga tulang tetap kuat. Folat berperan dalam regenerasi sel, termasuk sel otot. Sementara itu, glutathione adalah antioksidan induk yang membantu detoksifikasi tubuh dan melindungi sel dari stres oksidatif, yang dapat menyebabkan kelelahan dan kelemahan otot. Kombinasi nutrisi ini menjadikan alpukat sangat efektif dalam mendukung pemulihan otot setelah aktivitas, memperkuat sendi agar lebih fleksibel, dan menjaga fungsi saraf yang optimal. Saraf yang sehat memastikan koordinasi gerak kaki yang baik dan mencegah rasa kebas atau kesemutan. Kekurangan lemak sehat, elektrolit, dan antioksidan dapat menyebabkan kelemahan otot yang signifikan, kram yang sering, sendi yang kaku dan nyeri, serta gangguan saraf yang memengaruhi keseimbangan dan koordinasi gerak kaki. Saran konsumsi yang aman: konsumsi setengah hingga 1 buah alpukat
berukuran sedang setiap pagi. Alpukat bisa dimakan langsung, dicampur dengan sedikit madu, atau dijadikan bagian dari smoothie sarapan. Bagi lansia yang memiliki riwayat kolesterol tinggi, meskipun alpukat mengandung lemak sehat, konsultasikan dengan dokter untuk porsi yang sesuai. Dengan menjadikan alpukat sebagai bagian dari sarapan rutin, Bapak dan Ibu memberikan asupan lemak, sehat, elektrolit, dan antioksidan yang esensial untuk menjaga otot. Tetap kuat, sendi fleksibel, dan kaki berfungsi optimal. Bapak dan Ibu sekalian, kita telah melihat betapa luar biasanya peran buah-buahan dalam menjaga kekuatan otot dan kesehatan kaki kita di usia senja. Ini bukan sekadar mitos, melainkan fakta ilmiah yang didukung oleh kandungan nutrisi melimpah di setiap buah yang kita bahas. Mulai dari protein pembangun otot, vitamin pelindung tulang, mineral pengatur kontraksi, hingga antioksidan penangkal, radikal bebas. Semuanya tersedia di alam untuk mendukung vitalitas kita. Maka dari itu, jangan lagi menganggap sarapan buah sebagai hal sepele. Jadikanlah kebiasaan ini sebagai investasi nyata untuk masa tua yang lebih aktif, mandiri, dan penuh semangat. Bayangkan, dengan kaki yang kuat, Bapak dan Ibu bisa terus menikmati setiap momen bersama keluarga, melakukan hobi, dan menjalani hidup tanpa dihantui rasa takut terjatuh atau nyeri. Sekarang, setelah mengetahui semua rahasia ini, saya penasaran, dari ke-7 buah dan 1 umbi yang kita bahas tadi, mana yang menjadi favorit Bapak dan Ibu dan akan mulai rutin dikonsumsi setiap pagi? Silakan berbagi jawaban Anda di kolom komentar di bawah ya. Mari kita jadikan channel Sehat ala Lansia ini sebagai wadah inspirasi untuk hidup sehat bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan.